Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Buniawan dapat kembali menemani Anda dengan ragam informasi seputar kelautan dan perikanan hanya di DJPT News. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan halal bihalal secara virtual melalui aplikasi Zoom yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Berikut liputan selengkapnya. Jakarta, 27 Mei 2020. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar halal bihalal secara virtual melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, baik pusat maupun unit pelaksana teknis, baik Balai Besar, Pelabuhan Perikanan Pusat, dan Pelabuhan Perintis. Halal bihalal ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulfikar Mokhtar. Dalam sambutannya, dia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah bekerja penuh meski di tengah pandemi. Kegiatan itu diisi pula oleh sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zahman Jakarta, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu. Sebelumnya, Zulfikar mengucapkan permohonan maafnya kepada seluruh jajaran dan pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atas kekhilafannya selama bertugas. Menurutnya, momen Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena kondisi yang tidak biasa. Dia menuturkan, kita harus selalu bersyukur atas karunia sehat di tengah wabah pandemi COVID-19. Dirinya mengucapkan terima kasih atas peran seluruh pegawai dengan segala keterbatasan di tengah pandemi, namun dapat bekerja dengan optimal. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui unit pelaksana teknis telah mendukung gerakan bakti nelayan, nasi ikan hingga lebaran ikan. Gerakan tersebut berdampak signifikan bagi masyarakat, khususnya yang terdampak COVID-19. Zulfikar melanjutkan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh pegawai yang dapat mengeksekusi kegiatan perikanan tangkap serta rangkaian bulan bakti peduli nelayan. Dia juga berharap semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan bertepatan dengan bulan Ramadan. Lebih lanjut, Zulfikar menambahkan, dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan, namun sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, Zulfikar terus mengingatkan agar selalu menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Zulfikar juga menambahkan, perikanan tangkap adalah sektor dengan optimisme tinggi dan dapat berkembang lebih baik lagi. Pelayanan publik yang telah dilakukan ke masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Disampaikan pula oleh Zulfikar, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dalam rangka program stimulus penanganan dampak COVID-19. Mekanisme kegiatan, dasar kegiatan serta petunjuk teknisnya diminta agar dapat disusun dan dieksekusi apabila penambahan anggaran ini disetujui. Pihaknya akan lakukan verifikasi ulang pendataan nelayan terdampak COVID-19. Dirinya berharap agar kita jangan cepat berpuas diri, tetap tingkatkan kinerja, akselerasi, inovasi, strategi, dan optimasi agar semakin baik karena perikanan tangkap memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, pungkasnya. Dari Jakarta, Humas Ditjen Perikanan Tangkap melaporkan. Pemirsa, Pemerintah Negara Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berpartisipasi dalam workshop AGFP yang juga dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN. Jakarta, 29 Mei 2020. Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berpartisipasi dalam workshop yang bertajuk First Technical Workshop on Development of ASEAN General Fishery Policy atau AGFP Feasibility Study pada tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2020. Workshop yang dilaksanakan secara virtual tersebut diikuti pula oleh perwakilan negara-negara anggota ASEAN, konsultan IREDI Uni Eropa, dan ASEAN Secretariat. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulfikar Mokhtar, yang merupakan permanent chair dalam workshop ini menyampaikan, fasilitasi pertemuan AGFP ini dilakukan untuk menyusun kebijakan perikanan umum regional di tingkat ASEAN. Di antaranya kebijakan perikanan nasional negara anggota ASEAN, isu regional dan internasional yang mempengaruhi perikanan ASEAN, dan strategi atau rencana aksi menghadapi permasalahan perikanan ASEAN dalam hal peningkatan produksi, pemasaran, dan konservasi perikanan. Pada sambutannya, ia menyampaikan, Indonesia sebagai negara anggota yang memiliki sumber daya perikanan terbesar akan mengawal pembahasan AGFP ini secara mendalam. Hasil dari pembahasan tersebut nantinya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan bersama di bidang perikanan di kawasan regional ASEAN. Menurut Zulfikar,
negara-negara anggota ASEAN telah menghadapi berbagai tantangan di bidang perikanan. Kegiatan perikanan ilegal atau IUU fishing masih marak terjadi, hingga kasus awak kapal perikanan. Hal ini menjadi kesenjangan di antara anggota-anggota ASEAN. Dia juga menambahkan, studi pada AGFP ini juga akan menilai secara komprehensif berbagai permasalahan tersebut. Pihaknya akan mengumpulkan data dan informasi yang relevan sebagai landasan dan garis besarnya dari berbagai anggota ASEAN dan masukan dari konsultan yang turut mengikuti pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Republik Indonesia diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Agung Tri Prasetyo, dan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Trian Yunanda, didampingi perwakilan Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih jauh, diharapkan pertemuan 2 hari tersebut dapat mengumpulkan pandangan dari negara-negara anggota ASEAN terkait isu-isu strategis perikanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan komprehensif yang akan diusulkan pula dan dibahas pada sidang ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries di bulan Juni 2020. Adapun area kebijakan yang diusulkan dalam AGFP diantaranya pengelolaan sumber daya perikanan laut dan perikanan daratan yang berkelanjutan, pengelolaan aquakultur yang berkelanjutan, memerangi IUU fishing, penelitian dan ilmu perikanan, keamanan pangan dan gizi, perdagangan internasional, kesehatan hewan dan biosekuritas, pengumpulan dan berbagi data perikanan, perlindungan habitat mamalia laut yang terancam punah dan spesies yang dilindungi, dukungan untuk perikanan skala kecil, mitigasi bencana, manajemen risiko dan perubahan iklim, tenaga kerja perikanan, subsidi perikanan, dan sampah laut. Dari Jakarta, Humas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaporkan. Kegiatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berangsur menuju normal. Berikut laporan selengkapnya. Pemangkat 27 Mei 2020. Pemasaran hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berangsur mulai menuju normal. Pedagang, pengecer, dan subagen sudah kembali beraktivitas dengan pengawasan protokol kesehatan. Sedangkan produksi pada 27 Mei 2020 sekitar 15.000 kg, dengan harga pemasaran tingkat pedagang pengecer antara Rp9.000 per kilogram hingga Rp45.000 per kilogram, sehingga nilai ekonominya sebesar 315 juta. Hasil perikanan tersebut didominasi ikan tongkol, tenggiri, layaran, manyung, layang, kembung, bandeng, dan banyak lagi ikan lainnya. Dari Pemangkat, Humas PPN Pemangkat melaporkan. Dalam rangka menggalakkan lebaran ikan, program yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu bagikan puluhan paket ikan. Berikut laporan selengkapnya. Pelabuhan Ratu, 23 Mei 2020. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggalakkan gerakan lebaran ikan, di mana kegiatan ini membagikan ikan kepada mereka yang membutuhkan, menggantikan daging sapi dan daging ayam dengan ikan, karena ikan mengandung gizi, vitamin, serta omega-3 yang baik untuk mencegah COVID-19. Sebanyak 26 paket ikan dibagikan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu kepada warga Pondok Pesantren Majelis Taklim Darul Ulum, Desa Citepus, Pelabuhan Ratu. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu beserta para kepala seksi dan beberapa staf membagikan paket ikan langsung kepada warga Pondok Pesantren Majelis Taklim Darul Ulum. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu menyampaikan, mungkin bantuan yang pihaknya berikan tidak seberapa, namun mereka tampak bahagia dan antusias menyambut kedatangan dan menerima bantuan dari pihaknya. Dari Pelabuhan Ratu, Humas PPN Pelabuhan Ratu melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dan sampai jumpa.